Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing tentang 5 langkah menjadi bahagia yang saya intisarikan dari buku berjudul The Courage to be Disliked, yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ini termasuk buku yang cukup populer ya teman-teman, dan konon udah terjual lebih dari 3 juta kopi di seluruh dunia. Buku ini terbit pertama kali di Jepang tahun 2013 dengan judul asli itu Kira Wareru Yuki, dan sejak saat itu udah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau nggak salah udah ada bahasa Indonesia juga teman-teman. Tapi yang saat ini ada di tangan saya, kebetulan adalah edisi bahasa Inggrisnya, cetakan tahun 2019. Nah, jadi sebagai pendahuluan, buku ini itu pada intinya bercerita tentang konsep-konsep atau gagasan yang ada dalam psikologi Adlerian, teman-teman. Nah, psikologi Adlerian ini adalah sebuah aliran pemikiran di dunia psikologi yang dikembangkan oleh seorang bernama Alfred Adler. Nah, konon beliau ini adalah salah satu dari 3 nama besar di dunia psikologi, selain Sigmund Freud dan Carl Jung. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, langkah untuk bahagia adalah dengan move on dari masa lalu, teman-teman. Sebagian dari kita barangkali pernah merasakan pengalaman pahit di masa lalu ya, entah itu hubungan yang gagal, pernah dikhianati, berkali-kali ditolak, bisnisnya pernah bangkrut, dan sebagainya. Yang intinya itu bikin kita trauma untuk melakukan sesuatu. Kita jadi nggak bisa move on dan terbebani dengan masa lalu, kira-kira gitu. Tapi teman-teman, menurut psikologi Adlerian, trauma itu sebenarnya nggak muncul dengan sendirinya ya, melainkan diri kita sendirilah yang menciptakannya. Jadi alih-alih trauma yang bikin kita itu sulit melangkah, justru yang terjadi adalah keinginan kita untuk melangkah itulah yang bikin trauma muncul. Atau dengan kata lain, sejak awal, entah sadar atau enggak, kita sendirilah yang memilih untuk nggak move on. Lantas kita menjadikan masa lalu itu sebagai pembenaran atas tindakan kita itu. Nah, ada berbagai sebab ya kenapa kita itu memilih untuk nggak move on. Meskipun kadang kita nggak sadar gitu. Bisa karena nggak move on itu bikin kita merasa lebih aman, atau bikin kita jadi lebih diperhatikan oleh orang lain, atau simply bikin kita itu merasa spesial dan layak dapat privilege, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, basisnya sebenarnya adalah kesadaran kita sendiri, teman-teman. Masa lalu itu bukan rantai yang ngontrol kita. Justru kitalah yang mengontrol pemaknaan atas masa lalu. Jadi kalau kita mau berubah, ya berubah aja. Move on atau nggak move on itu sepenuhnya ada dalam kendali kita, gitu. Nah, kedua, langkah untuk bahagia adalah dengan mengabaikan yang bukan urusan kita, teman-teman. Jadi dalam psikologi Adlerian itu, ada konsep yang namanya pembagian tugas dalam society, atau yang istilahnya itu separation of task. Nah, jadi setiap kita sebenarnya punya tugasnya sendiri-sendiri. Nah, pembagian tugas inilah yang dia jadi koridor atau rules ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi konsepnya itu, segala problem dalam konteks hubungan antar personal, itu biasanya muncul ketika ada satu pihak yang mencoba untuk ikut campur tugasnya pihak lain. Nah, maka supaya itu nggak muncul, masalah itu nggak muncul, maka masing-masing kita ya fokus aja sama tugasnya sendiri-sendiri. Yang bukan urusan kita ya abaikan aja gitu. Nah, salah satu contoh separation of task yang ada di bukunya itu misalnya, kita hidup tanpa bertujuan untuk memuaskan ekspektasi orang lain, teman-teman. Simply karena ekspektasi orang lain itu adalah urusan orang lain, bukan urusan kita. Urusan kita adalah sikap kita, cara kita menjalani hidup, gitu. Jadi kalau kita berusaha untuk selalu memuaskan pihak lain, pertama, itu di luar kendali kita. Dan someday akan ada aja orang yang tetap nggak puas. Kedua, kita nggak bebas jadi diri kita sendiri. Nah, jadi intinya kerjakan aja apa yang jadi urusan kita, biarkan mereka mengerjakan apa yang jadi urusan mereka, gitu. Kalau kita masing-masing fokus pada urusannya sendiri, maka hidup ini akan jadi kelihatan jauh lebih simpel, teman-teman. Lalu ketiga, langkah untuk bahagia adalah dengan menerima diri apa adanya, atau istilahnya itu self-accepting. Nah, jadi dalam konsep psikologi Adlerian, kita itu dituntut untuk lebih mengedepankan penerimaan diri ya, self-accepting itu, ketimbang afirmasi diri atau self-affirmation. Jadi bedanya, kalau self-affirmation itu dia lebih berupa sugesti, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, terlepas dari gimana kenyataannya. Jadi kalau teman-teman ingat acara Benteng Takeshi, yang ada peserta yang bilang, aku pasti bisa. Nah, itu namanya self-affirmation. Nah, adapun self-accepting itu lebih berupa menilai diri sendiri apa adanya, teman-teman. Jadi kalau kita memang bisa, ya dibilang bisa. Kalau kita nggak bisa, ya dibilang nggak bisa, gitu. Nah, tapi bukan berarti pesimis ya. Karena self-accepting itu lebih kepada sikap terus terang, teman-teman. Nah, gunanya adalah supaya kita jadi lebih clear tentang mana yang bisa kita ubah dan mana yang enggak, gitu. Nah, setelah itu semua clear, kita jadi bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita ubah aja, dan nggak menghabiskan energi untuk hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Nah, lalu keempat, langkah untuk bahagia adalah dengan fokus ke saat ini, atau present, teman-teman. Bukan masa lalu atau masa depan, gitu. Nah, sebagian orang, mungkin ada yang menganggap hidup itu kayak mendaki gunung ya. Nah, jadi kita berjalan dari bawah, terus menyusuri lereng gitu ya, berjuang,
dengan tujuan sampai ke puncak. Lalu setelah sampai puncak, kita akan merasa bahagia gitu. Lalu setelah puas di puncak, kita lantas mencari gunung lain, berjuang lagi dari bawah, merasa bahagia ketika sampai di puncak lagi, gitu seterusnya. Nah, tapi psikologi Adlerian ini punya perspektif lain, teman-teman. Kalau kita menganggap hidup itu kayak mendaki gunung, maka sebagian besar usia kita akan habis di perjalanan untuk menuju bahagia, bukan habis untuk bahagia itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, si penulis buku ini lebih suka mengibaratkan kehidupan itu kayak orang yang lagi berdansa, teman-teman. Nah, orang berdansa itu, dia nggak punya tujuan, dia nggak punya tempat yang tuju, tapi dia terus bergerak. Dan sepanjang dia bergerak, dia menikmatinya gitu. Nah, begitu pula dengan hidup. Jadi, alih-alih terobsesi pada sebuah titik di ujung, kita harusnya menyadari bahwa ada banyak titik di sepanjang perjalanan gitu. Titik itulah momen kita saat ini. Maka kalau kita itu mengibaratkan kehidupan itu demikian, kita bisa bahagia tanpa menunggu nanti. Jadi kita nggak tergantung pada tercapainya tujuan untuk bahagia, karena selalu ada saat ini yang bisa kita nikmati dan kita apresiasi, kira-kira gitu. Lalu terakhir kelima, langkah supaya kita bahagia adalah dengan terus-menerus memberi kontribusi, teman-teman. Jadi rasa bahagia itu sangat terkait ya dengan perasaan berkontribusi. Jadi semakin kita itu merasa bahwa kehadiran kita itu bermakna atau bisa berguna untuk orang lain, maka makin bahagia pula kehidupan kita. Nah, lalu agar kita bisa berkontribusi, kita pun harus merasa menjadi bagian dari sesuatu. Atau diistilahkan dalam buku ini tuh memiliki community feeling. Nah, sesuatu di sini nggak harus berarti perkumpulan formal, klub, atau semacamnya, teman-teman. Sesuatu di sini bisa berwujud abstrak gitu. Intinya, dia adalah sebuah lingkungan di mana kita itu bisa menaruh kepercayaan yang tulus ke sekitar dan bisa menganggap orang-orang itu sebagai teman gitu. Nah, kalau community feeling ini kita udah dapat, maka perasaan berguna atau dorongan untuk berkontribusi itu akan terbangun dengan lebih baik, teman-teman. Kira-kira gitu. Nah, lalu yang perlu diingat adalah bahwa wujud kontribusi itu sendiri nggak harus muluk-muluk, teman-teman. Hal-hal simpel kayak misalnya ngasih makanan ke hewan peliharaan, terus ikut donor darah, ngasih sedekah, nunjukin jalan ke orang yang lagi kesasar, atau simply sekedar ngasih perhatian ke orang yang membutuhkan, itu termasuk kontribusi yang dimaksud buku ini, dan itu cukup untuk bikin kita bahagia gitu. Nah, itu tadi yang bisa saya rangkum dari buku ini, teman-teman. Tentu ada banyak lagi ya yang nggak bisa saya cover, tapi at least dengan 5 hal itu saya harap teman-teman bisa nangkap message dan gambaran besar dari buku ini. Adapun terkait penulisannya sendiri, salah satu yang cukup unik di sini adalah model penceritaannya, teman-teman. Jadi berbeda dengan buku kebanyakan ya, yang dia itu berbentuk narasi atau penjelasan satu arah. Di buku ini tuh bentuknya adalah dia berupa percakapan antara dua tokoh gitu, yakni seorang filosofer dengan seorang pemuda. Nah, si pemuda ini adalah sosok yang dia tuh kerap mengajukan berbagai pertanyaan tentang kehidupan. Dan dia ini seolah mewakili orang kebanyakan yang punya segala macam problematika, kira-kira gitu. Nah, sedangkan si filosofer ini adalah orang yang berperan sebagai orang yang menawarkan gagasan atau konsep gitu, sebagai respon dari pertanyaan dan problematika yang dihadapi si pemuda tadi. Nah, lalu dari percakapan dua orang inilah kita bisa menangkap apa dan bagaimana cara psikologi Adlerian itu bekerja gitu. Nah, tapi model penceritaan yang kayak gini tuh menurut saya bikin buku ini jadi punya kekurangan ya, teman-teman. Pertama, bahasanya itu jadi kurang kokoh menurut saya. Jadi, meskipun ada cukup banyak konsep yang diangkat dalam pembicaraan dua tokoh tadi, tapi kita sebagai pembaca itu kurang dapat penjelasan yang memadai, khususnya soal dari mana asal-usul konsep itu muncul gitu. Kenapa itu yang dipilih dan bukan konsep lain. Terus buku ini juga sama sekali nggak membahas tentang hasil riset ya, teman-teman, melainkan sekedar analogi-analogi yang sifatnya itu intuitif. Nah, itu akhirnya bikin pembaca yang skeptis kayak saya jadi nggak punya dasar untuk yakin dengan konsep yang diangkat. Apalagi nggak sedikit konsep dalam buku ini tuh yang sifatnya bombastis, kira-kira gitu. Nah, kedua, karena model penceritaannya itu kayak percakapan, maka nggak jarang bahasan tentang suatu konsep itu dilakukan lompat-lompat, teman-teman. Jadi sebelum sebuah konsep itu tuntas dibahas, pembaca itu kayak udah digiring ke konsep berikutnya. Nah, itu menurut saya bikin pemahaman pembaca jadi nggak terlalu utuh ya. Atau dengan kata lain, pembahasannya itu kayak menyisakan banyak tanda tanya, yang itu bahkan belum terjawab hingga akhir buku gitu. Nah, tapi barangkali dari dua problem itu hikmahnya adalah kita jadi penasaran dan tertarik untuk nyari sendiri informasi dari sumber yang berbeda gitu. Nah, akhir kata, buku ini menurut saya not bad ya, teman-teman. Saya kira cukup cocok buat teman-teman yang masih suka insecure dan masih suka overthinking gitu. At least dari buku ini tuh kita bisa dapat perspektif tentang gimana sebaiknya kita tuh berurusan dengan orang di sekitar kita gitu. Oke, teman-teman, itu aja barangkali review saya terhadap buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silakan di like kalau teman-teman suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, dan dislike aja ya kalau nggak suka.
Dan kalau semisal ada teman yang mungkin udah pernah baca dan mau menambahkan tanggapan, atau mungkin punya perspektif yang beda, feel free aja untuk komen di bawah ya. Semoga ada hal berguna yang teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.